Mungkin hari ini kegiatannya dulu. Hari ini kan aku tadi habis syuting, baru pulang juga dari Surabaya kemarin, bener-bener baru pulang, masih hibernasi, tiba-tiba sama tim udah diisi kerjaan lain, tapi gak apa-apa, aku juga udah lumayan lah kemarin seharian istirahat, hari ini udah ada kerjaan lagi. Terus hari ini launching juga short challenge kan dari Korea, karena memang aku lagi ikut lomba X-Delik sama pihak Korea, jadi otomatis kerjaan kita dengan Korea tuh jadi makin banyak. Tapi memang kerja sama aku sama Korea itu dari tahun 2015, 2016 ya, jadi memang udah lumayan lama lah berhubungan dengan Miss Ayu terutama. Bun, kemarin ke Surabaya. Iya, selamatin dong. Selamat Bun. Enggak, bukan gini, karena bisa sampai di titik ini itu aku belum pernah bangga sama diriku sendiri sampai segininya gitu. Maksudnya kayak, iya aku kayak ngerasa, hah, kamu berhasil gitu. Karena jujur, mungkin aku gak banyak share tentang misalnya habis ujian, tiba-tiba aku sebelum ujian aku infus, habis ujian tiba-tiba aku masuk emergency lah, apa kamu, cuma memang aku tidak share aja di sosmed. Tapi kenapa aku cerita ini, karena tidak mudah menurut aku. Dulu kenapa ngambil S3 tuh karena S2 tuh menurut aku kayak untuk ngambil S3 apa sih, mirip-mirip lah sama S2 gitu ya. Tapi ternyata wow, dan aku nggak bilang, aku juga nggak salah memilih universitas karena memang di sini tidak ada privilege begitu ya. Mereka benar-benar kita benar-benar seperti mahasiswi pada umumnya gitu. Jadi aku bangga banget bisa melewati setiap proses dari awal perkuliahan sampai akhir. Di tengah aku udah berkali-kali nelfon promotor, dan promotor saya menyerah, saya nggak kuat, saya jadi keteter ngurus yang lain, gini, takutnya nanti semua berantakan. Udah dengan semua alasan, tapi mereka yang selalu, kamu udah nyemplung gitu ya. Kita nggak masalah kalau memang nggak kuat, kita nggak mau paksa. Tapi aku juga kayak malu kan kalau tiba-tiba gak lulus gitu. Kayaknya kayak Shen, kamu pasti bisa gitu. Jadi menurut aku perjuangan aku di sini luar biasa banget dan nggak mudah. Tapi ternyata kita bisa gitu ya. Kita mungkin orang-orang yang juga sekarang lagi berjuang, kalian pasti bisa gitu, asal memang kita fokus dan kita bisa benar-benar niat, rajin, niat itu udah kunci utama. Gak bisa cuma kayak mau gelar aja gitu, nggak bisa. Kalau untuk S3 sih ya, aku baru ngerasain ya, luar biasa gitu. Ambilnya apa sih, Bu? Pengembangan sumber daya manusia. Kayak ada yang ngomong. Pengembangan sumber daya manusia. Ini di situ. Kenapa ambil jurusan hukum gitu apa? Itu panjang banget aku ceritakan, sayang. Tadinya memang aku ada yang ingin aku lakukan dari hal itu, tapi ternyata melalui semua proses dalam kehidupan, pasti orang-orang pada bilang kayak Aurel, Bun, udah ya, jangan kuliah-kuliah lagi, udah cukup ya gitu. Tiba-tiba aku daftar lagi karena aku dapet, jadi ada kalau kita kayak misalnya aku udah selesai S3, ada jalur yang misalnya kuliah S1 itu harusnya 3 tahun setengah. Ini aku lewat jalur namanya RPL, itu untuk ngambil kuliah hukum bisa hanya dengan 2 tahun. Karena kalau aku udah sampai lulus S3 harus ngambil S1 yang 3 tahun setengah sih rasanya aku juga nggak mau ya. Karena ada jalur ini dan aku kepengen banget, memang dari dulu passionnya, rasanya aku tuh cocok pengen jadi ini gitu. Nah, aku gak bisa bilang dulu karena ya lah ya nggak boleh dong. Nanti kalau dari luar dulu kan spesial lagi, dan aku ingin bisa bermanfaat buat orang banyak nanti. Jadi ya bismillah lah, doain semoga. Kalau S1 kan maksudnya udah pernah dilalui ya, jadi paling yang aku benar-benar akan luar biasa menghafal tuh pasal-pasal, karena pasal pidana aja banyak banget gitu kan. Mungkin karena kebanyakan sering kasus tuh jadinya udah hatam ngurusin kasus sendiri gitu. Nah, abis ini udah kuliah lagi online. Bun, kenapa aware banget sih sama pendidikan khususnya diri sendiri? Enggak, jujur kalau misalnya ditanya mau mengejar apa sih, kan orang pasti bertanya kuliah tuh apa yang mau dicari, pengen dapat title, bisa pilih apa gitu. Jujur aku sebenarnya nggak ke arah yang, ya memang pengen aja memprove diriku sendiri dan mengupgrade diri ya gitu. Kalau ditanya tantangannya
pasti besar banget karena kan pasti ada waktu-waktu yang harusnya bersama keluarga, harusnya ngurusin suami, anak dan apa dan pekerjaan, ya harus agak sedikit di-combine dengan selama perkuliahan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya aku S1 aku tuh nggak pernah kepikiran untuk S2. Kenapa aku ambil S2 bisnis, management bisnis? Karena aku waktu itu baru menjalankan tahun 2010 Ashanti Beauty Cosmetic dan itu besar banget. Tiba-tiba aku ada lagi di urusan finance, aku ada ya pokoknya gampang dibohongin kalau kita nggak ngerti bener-bener manajemen bisnis. Makanya aku ambil waktu itu 2 tahun waktu hamil Asya kan. Terus begitu lulus S2 aku tuh happy gitu kayak karena aku ambil tesisnya juga tentang bisnis aku gitu. Jadi hatam lah gitu karena udah melewati juga. Terus kayak sekolah aku tuh seneng ya sekolah, mungkin karena ayahku juga kan udah profesor gitu. Jadi dari dulu emang kayak dunia pendidikan itu dekat dengan kami ya, dari mulai ayah sama kakek gitu. Tapi nggak nyangka aku juga akan ada di titik itu gitu. Tiba-tiba aku kepengen ngambil S3 memang aku ngerasa kayak mungkin kayak S2 lebih sedikit lah gitu. Tapi ternyata Masya Allah. Tapi ya makanya lulus sekarang tuh aku bahagianya kayak wah ini kalau kalian nggak bener-bener pengen belajar, kalau kalian bener-bener nggak serius, udahlah gitu. Jadi ya bukan jangan S3 ya kalau memang bisa dan mampu nggak disalahkan. Artinya ada pekerjaan baru yang akan Bunda cari untuk gelar S3 Iya ini? dong, pasti dong. Bukan pekerjaan sih, lebih ke profesi baru ya. Profesi baru yang insya Allah tujuan aku dengan profesi baru nanti bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu paling penting karena aku tuh orangnya aware banget sama kejadian-kejadian dan khususnya di negara kita ya, apalagi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak ya kan, yang undang-undangnya menurut aku kalau kemarin di Cina ada ayah mencabuli anaknya langsung hukum mati. Ada hal-hal kayak gitu tuh kuat gitu. Nah di Indonesia aku dan tesis aku nanti yang buat aku skripsi nanti S1 sih. Skripsi itu S1 itu tentang apa yang akan aku perjuangkan buat yang akan aku lakukan. Berarti pengen jadi pengacara kah, apa jadi jaksa mungkin? Atau mungkin mau ke politik Bun, atau seperti apa Bun? Kalau ke sana aku belum ada pemikiran kalau aku tuh mau kuliah buat ke situ gitu ya. Tapi kan aku nggak mau ngomong kayak gini tiba-tiba itu adalah cara aku buat bisa membantu orang, nanti lewat toolsnya itu kita belum tahu ya. Tapi belum ada kepikiran yang itu, tapi yang jelas untuk profesi baru udah pasti ada. Itu yang aku bilang tadi, aku juga nggak mau sebut dulu orang belum selesai. Tapi ada tawaran dari parpol atau apa gitu? Dari dulu ya ada kan tawaran, cuma kan aku juga merasa kalau aku dengan masuk tadi yang Mbak bilang bisa berguna buat orang lain, aku mau. Tapi aku cuma takut apakah aku mampu untuk bisa bersuara tapi tanpa aku harus kenapa itu kan banyak perjalanannya, jadi nggak semudah itu. Nanti mudah-mudahan kita berproses ya, kayak aku bilang mau apa enggak aku belum bisa jawab sekarang karena aku jawab enggak tiba-tiba iya, aku jawab iya tiba-tiba enggak, jadi aku hal itu belum bisa menjawab. Tapi intinya aku udah punya tujuan buat apa yang udah aku lakukan sekarang. Bun, profesi barunya bidang pemerintahan atau enggak sih Bun? Hah? Profesi barunya bidang pemerintahan atau enggak sih Bun? Atau LSM atau apa? Yes. Oh ya, saya. Gue mau masuk kelas ngasih Bu. Hukum oh ya. Kok LSM? Ya, kirain hukum saya. Ya bisa. Mas Anang sempat ngasih arah ke sono juga nggak sih, karena kan Aduh, Mas Anang itu pinter banget. Dia lulus S2-nya, tiap dia ke kampus Surabaya, dia jadi dosen. Padahal belum lulus S2, cuma dia kuliah offline. Kan kalau di Erlangga tuh nggak boleh full online kan. Jadi kita harus ada bolak-balik ke Surabaya juga. Setiap kali Mas Anang, karena dia ambilnya industri musik, ya dia hatam. Dia pernah menjadi pelaku juga, dia juga pernah mengkritisi. Jadi dia udah hatam di dunia itu. Jadi dia ngambil tesis yang sesuai dengan apa yang memang dia perjuangkan dari dulu gitu. Nah, sekarang ya udah S3, udah masuk, bukan udah S3, udah 1 bulan jadi anak mahasiswa baru S3 di UNER juga. Bun, Berarti nanti setelah ngasih Bu ini kan dari S1, S2, S3 terus S1 lagi.
S1 laginya aku juga ngambil S1 lagi ini karena saat aku nanti mau menjadi yang profesi yang baru tadi, aku harus S1. Kalau enggak, kan S1 aku dulu politik, S2 aku business management, S3 aku PSDM, nggak ada yang linear kan. Nah untuk aku ke profesi itu, jadi gini, kenapa aku ada di profesi itu? Aku mungkin cerita sedikit ke teman-teman. Jadi aku banyak banget podcast aku tentang kekerasan anak, tentang apa yang membantu ternyata ya mungkin kan sekarang ada Mas Denny juga gitu ya. Aku lumayan lah, mungkin belum sebesar Mas Denny, tapi ternyata podcast aku bisa membantu orang-orang ini mendapatkan keadilan hanya dari podcast. Jadi intinya mau viralkan sesuatu yang bisa berguna. Jadi ada satu anak di Padang yang sampai sekarang ibunya berterima kasih banget karena ada kasus hukumnya yang kita bantu lewat jalurnya, mungkin ya hal-hal yang seperti tadi memviralkan, terus kita juga meminta tolong ke pihak yang berwajib di sana, kenapa ini belum masuk orangnya gitu. Dan itu ada 3-4 orang. Ya mungkin baru sedikit gitu, tapi aku ngerasa kayak aku punya kemampuan untuk bisa melakukan hal itu. Terus kalau aku sedikit-sedikit minta tolong sama teman-teman ya kayaknya kan kayak ada bisa teman-teman pedagang hukum gitu, misalnya kayak tolongin dong urusan ini, tolongin dong urusan itu, kayaknya kan minta tolong terus gitu. Kenapa nggak aku aja yang bisa melakukan itu buat orang lain? Itu yang paling penting. Bunda kan dia pendidikan dari dulu semuanya pendidikan. Kenapa sih dulu lebih ke kayak konsen banget soal pendidikan? Bukan konsen pendidikan, kalau tadi aku konsen banget sama urusan yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dulu aku disertasi aku yang 2 kali ditolak itu adalah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cuma kemarin unsur SDM-nya itu tidak terlalu banyak, jadi akhirnya aku 2 kali ditolak yang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Padahal aku memang tadinya kuliah PSDM itu untuk itu gitu, tapi 2 kali ditolak. Akhirnya yang ketiga judul yang memang masih bersinggungan dengan aku sendiri, yaitu di dunia entertain. Nah makanya aku ngambil S1 ini yang jalur 2 tahun ini, ya lumayan lama juga 2 tahun ya. Sekarang 3 tahun, aku dulu lulus S1 3 tahun 3 tahun setengah, jadi 2 tahun sebenarnya ya lumayan, tapi menurut aku cukup untuk aku punya ilmu dan cukup aku punya gelar untuk bisa aku nanti melakukan apa yang aku inginkan yang tadi itu. Jadi kalau saya minta tolong, ya aku sendiri yang bisa memperjuangkan mereka. Berarti nanti wisudanya bareng Mas Anang? Iya, Juni ini wisudanya Mas Anang, aku Azriel. Ya mudah-mudahan insya Allah, karena aku masih ada satu kan, ujian terbuka. Jadi ujian terbuka, sebenarnya ini udah lulus nih hitungannya, ujian tertutup selesai itu udah lulus. Tapi ujian terbuka lagi nanti adalah aku mempresentasikan depan banyak orang, mengundang orang-orang yang memang ingin aku undang untuk melihat ya presentasi akhir lah. Tapi sebenarnya kalau lulus sih udah selesai nih, cuma tinggal pengukuhannya tuh di ujian terbuka. Ada nazar pulang haji. Kamu pulang haji? Nanti Harus pulang apa, Bu? pulang haji ya Bunda. Pulang haji ya Bunda. Jadi itu aku concern banget sama kekerasan terhadap anak itu, memang karena mungkin aku orang yang pernah terdampak ya, menjadi orang yang pernah mendapatkan hal yang tidak baik selagi aku kecil, walaupun mungkin belum terlalu jauh, tapi aku pernah mengalami dan itu mempengaruhi pola aku saat aku tumbuh dan bagaimana aku dalam bertumbuh, dalam aku memilih pasangan, dalam banyak hal. Dan untungnya Allah masih menyelamatkan aku punya pasangan yang alhamdulillah gitu, kita bisa sampai sekarang gitu. Tapi kalau dulu aku mungkin nggak ditolong sama Allah, aku nggak tahu juga aku jadi apa saat itu. Jadi aku kenapa concern banget setiap ngomongin ini tuh panas, apalagi ngelihat orang-orang bapak perkosa anak, ibu kena apa, yang ini gak usah ngomong orang luar ya, yang kandung ini orang gila-gila ini loh itu, ya kan, yang gila-gila kan yang kamu saudara tapi kamu melakukan hal yang begitu itu kan, dan makin banyak nih kesini nih, gitu. Kenapa? Karena saat kalian menikah karena nikah pengen doang, pengen nikah, pengen enak gitu kan, tapi nggak pernah ada kalian itu harus apa? Sekolah pernikahan dulu deh 3 bulan atau berapa kali, menikah tuh begini loh, menikah nanti akan ada ini loh, menikah tuh harus begini loh. Ya kan kita nikah ya asal nikah aja. Nah itu akan aku perjuangkan gimana caranya supaya orang sebelum menikah, karena punya anak tuh tanggung jawabnya besar gitu. Banyak anak banyak rezeki betul, tapi tanggung jawabku juga besar sebagai bapak, sebagai ibu. Bagaimana kalian nggak pernah tahu apa dampak dari masa kecil kita ke cara kita nanti hidup tumbuh saat kita besar. Jadi anak-anak Indonesia kalau mau jadi anak-anak yang hebat, dimulainya dari mana? Dari rumah.
oh kan pada mencerah nih langsung ya kan dari rumah itu tuh paling penting ya mudah-mudahan lah bisa berjalan. Bun,